Sejarah Petrus. Setelah kemerdekaan Indonesia, dan dimulainya era kemandirian bangsa, tampaknya masih banyak kekacauan yang terjadi, terutama belum jelasnya berbagai aturan dan tata kelola kemasyarakatan di era pemerintahan Soekarno. Beranjak dari itu, setelahnya pada era kepemimpinan Soeharto, banyak reformasi birokrasi dan pembangunan menjadi tujuan utama pemerintahan, dan untuk mewujudkan semua ini maka keamanan dan kestabilan diperlukan. Berkaitan dengan hal keamanan, di Indonesia pernah mengalami masa kelam di tahun 1980-an. Saat itu penembakan-penembakan sering terjadi, mayat bergelimpangan di pinggir jalan atau kebun dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Biasanya ada luka tembak dan tubuh terikat dengan tali yang sangat kuat. Masyarakat pada tahun 1983 sampai tahun 1985 menyebutkan peristiwa ini sebagai Petrus, atau penembak misterius. Di mana fenomena penembakan ini justru bukan menyasar warga biasa, namun justru menyasar pihak-pihak yang dianggap sebagai pengganggu keamanan masyarakat. Untuk itu, hal tersebut menjadi begitu kontroversi. Meski demikian, tidak ada pihak yang bisa menjelaskan secara terperinci siapa yang menjadi otak dari penembakan misterius yang terjadi. Terdapat berbagai kontroversi di dalamnya. Petrus ini dikatakan oleh banyak pihak ditunggangi oleh anggota TNI, meski tidak pernah mengakui atas titah dari presiden yang saat itu berkuasa, dalam hal ini Presiden Soeharto. Tujuan utama dari Petrus adalah membasmi penjahat kelas teri seperti preman, maling, dan juga bandar judi. Biasanya penjahat ini akan dijemput oleh sekelompok orang dari kalangan militer dan dibawa ke tempat yang sepi. Di sana penjahat ini akan disiksa dan diikat sedemikian rupa hingga ada yang kemudian mati lemas dan ada pula yang ditembak di tempat. Penembakan ini dianggap sebagai salah satu cara paling cepat untuk membasmi banyak penjahat. Beragam versi isu tentang korban Petrus bertebaran pada masa itu. Salah satu versi mengatakan bahwa operasi Petrus ini telah memakan korban hingga 3.000 orang atau bahkan lebih. Meski caranya salah dan tentu saja melanggar HAM, namun pada faktanya memang selama 2 tahun penjahat di Indonesia, terutama di daerah operasi Petrus seperti di provinsi di Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur, banyak yang bersembunyi, bahkan tingkat kejahatan menurun secara drastis. Tidak cukup sampai di sana, orang yang melakukan operasi ini juga kadang salah tangkap. Akhirnya banyak orang yang sebenarnya bukan penjahat atau mantan penjahat harus rela mendapatkan timah panas atau meregang nyawa akibat memiliki tato. Banyak dari masyarakat kala itu yang ketakutan karena tato yang dianggap sebagai salah satu simbol penjahat di Indonesia. Mereka yang memiliki tato berbondong-bondong pergi ke rumah sakit untuk menghapus tato di tubuh mereka. Pada dasarnya penembakan tanpa adanya proses pengadilan terlebih dahulu adalah tindakan melanggar hukum, bahkan melanggar HAM, namun karena pelakunya dari organisasi militer, hal ini akan susah untuk diungkap. Terlebih sebagian oknum lainnya menjadikan aksi ini sebagai ajang untuk menyingkirkan saingan mereka. Para pelaku dalam melancarkan aksinya begitu senyap, bahkan sebagian besar penduduk tidak tahu menahu, hingga pagi hari penduduk mendapatkan kiriman mayat. Biasanya saat mayat ditemukan akan terselip amplop berisi uang dengan nominal Rp20.000. Uang ini harus digunakan untuk biaya penguburan mayat. Dan bagi penduduk biasanya menjuluki mayat tersebut sebagai bandeng, atau mayat korban Petrus. Fenomena Petrus memang mengerikan, namun di sisi lain penduduk juga lebih merasa aman. Pasalnya mereka menyetujui jika penjahat lebih baik mati daripada meresahkan masyarakat. Fenomena Petrus seperti buah simalakama, yang dimakan ataupun tidak, tetapi tetap menghasilkan hasil pahit. Terlebih di masa Orde Baru pada tahun 1983 sampai tahun 1985, media massa benar-benar dibungkam oleh pemerintah. Mereka dilarang untuk mengabarkan hal-hal terkait Petrus. Pemerintah yang kala itu dipimpin oleh Pak Soeharto ingin masyarakat segera lupa dengan hal mengerikan ini. Dengan begitu kejahatan dan pelanggaran HAM tidak akan membuat pemerintah jadi mengalami kesusahan dalam upaya pembangunan repelita kala itu. Hingga saat ini belum ada kejelasan siapa saja yang harus bertanggung jawab dan harus diadili dalam kejadian Petrus tersebut.
Sejak tahun 2008, Komnas HAM telah melakukan beragam upaya untuk menyusuri deretan pelanggaran HAM berat pada era Orde Baru, salah satunya peristiwa Petrus. Diketahui, setidaknya ada 115 orang yang dianggap ada kaitannya dengan kasus Petrus. Adapun rincian dari 115 orang tersebut yakni 95 saksi, 2 saksi aparat sipil, 14 saksi korban, 2 purnawirawan TNI, serta 2 purnawirawan polisi. Hingga saat ini peristiwa Petrus masih menjadi catatan merah dengan noda darah. Kasus Petrus belum juga menemukan titik terang, namun berbagai kalangan juga ada yang mendukung kejadian ini karena dianggap efektif untuk kepentingan pembangunan masyarakat yang lebih luas. Dan, bagaimana menurut kamu?